akan mewawancarai Kepala SMP Negeri 1 Banjar, Ibu Siti Aminah SPD MBD. Selamat siang Ibu. Terima kasih ya. Maaf mengganggu waktunya. Jadi saya ada tugas demonstrasi konseptual. Jadi harus mewawancarai kepala sekolah terkait dengan penyelesaian masalah di sekolah. Jadi nanti saya akan berikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mungkin kalau cara identifikasi kasus dilema etika dan rujukan moral itu sebenarnya berbeda. Cuman sekarang kalau rujukan moral itu kan biasanya pilihan yang nantinya akan mengarah ke hal-hal negatif. Artinya seandainya kalau bisa diberikan contoh di sini, kita ada jam pulang kantor. Karena sudah situasi 17-an, Bu, bagaimana kalau jamnya pulangnya kita majukan, kemudian seperti itu. Nah, kita nanti lihat juga dampaknya. Kalau itu berdampak untuk banyak orang, lebih baik kita laksanakan. Seperti itu. Kasih awal. Kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau selama ini yang saya lakukan yaitu yang jelas saya akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi utama dulu ya. Jadi kedua kasus tersebut, jadi hal-hal yang rasanya lebih penting kita bisa laksanakan itu yang kita utamakan, meskipun kedua-duanya mungkin saja itu berdampak positif juga, tapi yang mana yang lebih urgent untuk kepentingan kita bersama itu yang kita. Biasa sekali. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah yang ditanyakan jelas, yang pertama kita identifikasi masalah dulu, kemudian akar permasalahannya seperti apa dari kasus tersebut, kemudian yang ketiga kita melakukan pendekatan dari secara personal maupun klasikal. Personal artinya dari personal yang memberikan masukan, yaitu kasus rujukan moral ataupun juga dilema etika. Kemudian kita diskusi dengan membuka komunikasi dengan Bapak Ibu Waka selaku pendamping saya dalam melaksanakan tugas selama ini di sekolah. Nah, dari diskusi itu kita dapat masukan itulah yang kita jadikan acuan untuk membuat sebuah kebijakan atau keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema etika pasti yang kita anggap efektif itu yang pertama membuka komunikasi positif ya, kemudian berkomunikasi aktif dengan beberapa pihak dan juga yang tentunya menerima beberapa masukan yang nanti kita bisa jadikan acuan dan pertanggungjawaban dari kebijakan yang kita ambil. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema etika pasti ada rasa ketidakpuasan. Nah, rasa ketidakpuasan itulah menjadi tantangan utama. Jadi akan menimbulkan respon yang berbeda dari pihak yang merasa diuntungkan dan merasa dirugikan. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau dilihat dari jadwal secara tertulis saya nggak punya ya. Yang selama ini dilakukan itu adalah bagaimana kita memberikan jeda dulu terhadap kasus-kasus yang sudah kita hadapi. Artinya jeda itu artinya tidak menyelesaikan pada saat itu, karena kita yakini bahwa menyelesaikan suatu permasalahan dengan kepala yang masih dipenuhi dengan emosi itu tidak baik kan. Oke, kita perlu jeda. KSI-nya yang diterapkan di sini, jeda itu tidak dan bukan artinya menunda penyelesaian. Nah, setelah rasanya sudah cukup untuk bisa
mengelola emosi sendiri, kita akan menyelesaikan itu dan hasilnya pasti harus disosialisasikan kepada seluruh tingkat. Karena kalau dilema etika itu kebiasaannya itu menyangkut banyak orang, makanya itu yang harus kita berikan pemahaman kepada semua. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, pertimbangan yang saya dapatkan dari Bapak Ibu Waka dan mungkin juga beberapa guru dan juga pegawai yang saya perlukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan itu yang menjadi faktor pendukung selama menyelesaikan permasalahan dilema etika. Dan yang terakhir nih Ibu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda untuk mengambil keputusan dilema etika? Dan saya rasa dapat dipetik ya dari pengalaman menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Satu keputusan tidak bisa memuaskan semua orang. Itu yang saya petik, makanya saya akan tetap menggunakan faktor urgen ya, kepentingan yang lebih banyak yang harus kita utamakan, meskipun kepentingan itu juga terkadang akan menyulitkan kita. Karena kita sudah membuat sebuah keputusan, maka mau tidak mau kita pun juga harus menentukan keputusan. Mengutamakan kepentingan orang lain. Iya. Ya, ini penonton wawancara kali ini Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Demikian wawancara dengan Kepala SMP Negeri 1 Banjar. Sampai jumpa. Baik, kali ini kita akan mewawancarai PLT Kepala SD Negeri 4 Panji. Om Swastiastu. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Ya, sekali sehat. Ya, dapat juga flu. Ya, harus semangat. Ya, maaf mengganggu waktunya. Kali ini saya akan membuat tugas demonstrasi konseptual terkait masalah penyelesaian masalah di sekolah. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini yang sering sih yang alami sekolah, baru setahun ini di tahun 2023 sudah sih ada satu kasus, yaitu guru kami yang guru kelas 1 dia mengalami kasus tentang anak yang tidak bisa membaca seperti itu. Nah, dilema etika jadi dari kami dari kelas 1 itu tentunya dia tuh seharusnya ini tidak naik kelas karena dia dari segi pengejaan, dari segi dia kriterianya dia sudah tidak naik kelas seperti itu. Nah, itu kasus yang kami pernah hadapi. Nah, itu namanya si Ana Dina itu dia seharusnya tidak naik kelas, tetapi guru kelasnya itu dia menilai dari kerajinannya, dari dia seharian baik, disiplinnya dia sekolah. Nah, rata-rata setelah dikalkulasikan dia 75% kehadirannya dan kedisiplinannya itu sangat mendukung kami sebagai guru itu. Nah, kita yang sebagai PLT merasa dilema juga ya, ini namanya ini harus tidak naik semestinya, dan dari segi kasihan begitu ya harusnya kita harus lakukan. Inilah dilema
kasus seperti ini, semestinya harus dinaikkan. Itu kasus yang pernah kami alami. Lalu kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini maksudnya tadi dilema tadi itu ya. Jadi satu sisi si anak itu harus tidak seharusnya dia naik, satu sisi kita mengambil keputusan harus dinaikkan. Nah, tentunya kami rembuk dengan rekan-rekan guru. Jadi rekan guru di sini kita rapat untuk memutuskan bahwa si anak ini menurut dari segi naluri dan kasihan sih harus naik, kami haruskan naik. Itu dilema keputusan kami dari segi rapat. Setelah kami rapat, kami putuskan untuk naik, walaupun di pihak dari tidak adil dengan teman yang lainnya seperti itu ya. Teman lainnya pasti merasa kok dia naik sih, padahal dia tuh nggak bisa baca. Nah, itu keadilan kita kan tidak ada di sana. Tetapi di sini sisi lain ya juga dari segi orang tuanya, terus umurnya si anak, dia sekolahnya itu dia 7 tahun lebih dia baru kelas 1. Nah, jadi otomatis jadi ambil keputusan ya seperti ini. Rapat dewan guru, setelah kami memutuskan ya dinaikkan seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkahnya yaitu udah sama, yaitu kita rapat gitu ya, rapat. Jadi bagaimana teman-teman, bagaimana ini ada kasus seperti ini di kelas 1, bagaimana tolong kita sama-sama berikan keputusan atau masukannya dari teman-teman semua semakin si Dina ini baik loh Bu, si Dina ini rajin, si Dina ini seperti itu, walaupun dia tidak bahasa nanti kita bisa cari di kelas 2, mungkin kita asah lagi gitu seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Hal yang dialami itu udah kayak tadi itu, si anak tidak bisa baca, kita harus kan udah bisa jadikan motivasinya juga, kita panggil orang tuanya. Nah, orang tuanya bagaimana si anak, bolehkah si anaknya dileskan seperti itu. Jadi bisakah anak ibu membantu juga sebelum kami mengambil keputusan kita naikkan, tapi tolong dileskan ya, nanti bantu juga di rumah belajar. Jadi intinya memberi semangat ya Bu? Ya, memberi semangat si anak juga. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu dah. Jadi kita tuh moral kita jadinya tuh merasa tidak adil. Nah, itu tantangannya. Terus tantangannya kita harus mengambil keputusan bagaimana caranya ya si anak ini biar kita bisa naikkan dengan rapat. Terus bagaimana si anak ini padahal nggak enak loh dari segi tidak enak sama si temennya gitu. Jadi tantangannya seperti itu. Jadi kita harus rapat lah, harus menggali informasi dengan teman-teman lain juga bagaimana, terus di teman-teman bagaimana yang kita inikan, terus penggalian ke orang tua juga. Jadi itu tantangannya itu harus kita betul-betul kita pikirkan keputusan ini harus benar-benar pasti tidak kita naikkan. Oh ya, terus apa dampaknya? Memang sih dampak jadi naikkan juga tidak apa-apa, di tidak naik juga tidak apa-apa, tapi kan dari segi moral kan kita harus punya rasa kebangsaan juga, kasihan juga si anak. Takutnya nanti si anak kalau tidak dinaikkan dia nggak mau sekolah lanjut lagi gitu. Jadi tantangannya itu seperti itu, enggak perasaan kita jadinya nggak sama ini sama teman lain. Jadi kita harus siap untuk
dengan teman-teman gitu loh, minta bantuan gitu, dari segala pihak juga ya. Kemudian, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau jadwal sih tidak ada sih, dari kami tidak ada, itu spontanitas saja. Tatkala ada kasus, jadi kami langsung dengan teman-teman, ayo kita rapat, ini ada kasus seperti ini bagaimana. Jadi kelasnya juga mengajukan kepada saya, jadi ibu seperti ini, saya juga, ayo teman-teman kita kumpul ini karena ada seperti ini. Jadi saya langsung aja ketika ya spontanitas kita bahas kasus yang kita. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya rekan-rekan guru semuanya ya, semua dari rekan guru kita selalu kumpulkan teman-teman, kita rapatkan, ayo pokoknya kasus apapun kita pasti rekan-rekan guru yang membantu, juga orang tua juga. Jadi rekan guru sama orang tua sangat membantu sekali dalam kasus-kasus anak tersebut. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran dari kami yaitu dari yang sendiri, jadi dalam mengambil keputusan dilema etika itu jadinya satu, jadi kita harus siap tantangan apa yang kita hadapi dalam kasus-kasus si anak tersebut. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana mengambil keputusan gitu. Keputusannya kita apa kita lakukan untuk mengambil suatu dilema etika seperti ini. Apalagi kasus yang dihadapi di sini dilema etika, jadinya moral, jadinya secara gini kita harus putuskan secara hati, kasihan. Terus yang kedua, tidak enak sama muridnya, jadi itu suatu pengalaman yang sangat menarik dan sangat harus kita cari jalan keluar. Nah, tentunya dengan dukungan teman-teman juga orang tua seperti itu. Jadi dipikirkan juga efek panjang dan panjang jangka pendeknya ya. Jangka panjang pendeknya, kalau misalnya tidak diamankan, takutnya nanti tidak melanjutkan sekolah gitu. Jadinya di sini kami benar-benar harus rapat, jadi dari hati ke hati, dari semua pihak. Si anak, kayaknya ibunya juga mau dia nantinya itu untuk membantu di rumah belajar seperti itu. Jadi juga si orang tua juga dia berasa begini, kita sudah dibantu untuk menaikkan, kenapa saya tidak mau membantu anak sendiri. Jadi seperti itu motivasi juga sih sama ibunya, jadi giat lagi dia untuk belajar, ngajari anaknya seperti itu. Jadi kita harus tetap bersemangat dalam Bersemangat kita ya Bu ya. dia tetap memberikan yang terbaik untuk mereka, dia tidak mengecewakan mereka sih. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi dan terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya Ibu. Semoga bisa mendukung dalam karya. Demikian wawancara saya dengan PLT Kepala SD Negeri 4 Panji. Sampai jumpa.